yang sudah terlanjur menyampaikan fasol itu semata-mata sholat 5 waktu itu lupa. Kalau ada yang memahami fasol itu sholat berarti 5 waktu, itu berarti lupa bahwa sholat itu akimi sholat. Berperilaku mandiri dan berdaulat justru ketergantungan, ngenteni BLT, gak dikai nesu, wong garek dikai bosok gak dilungne kok nesu, ya salah dhewe. Komunikatif dan bermusyawarah, tapi yang terjadi komunikasi ini ngelok-ngeloki, ngerasani. Apa yang terjadi? Ya hancur lah, gitu lah. Maka permasalahan dalam diri itu diselesaikan dulu baru ngomong iman. Kalau diri kita tuh mudah iri, mudah dengki, mudah prasangka, berarti ada masalah di dalam diri kita. Selesaikan dulu masalahmu itu. Jangan menilai orang lain. Masalah diri saja belum terpecahkan, sudah mencoba menilai orang lain. Masalahmu kuwi mungkin sehingga dikatakan sampai ungkapan bahwa miskin itu akrabul kufar. Miskin itu dekat dengan kafir. Permasalahan ekonominya itu sama sekali belum tersentuh, umpamanya begitu. Terus kemudian mbok ajak omong-omongan tentang hakikat, mbok ajak omong-omongan tentang kebenaran yang gak nyaut. Wes jempalian ngomongi ya gak teko. Kejaba nek dia gak apa-apa, aku melarat tapi aku menikmati kemelaratan saya. Santai saja. Bagi saya apa sih dunia? Tapi faktanya banyak orang yang sok mengatakan demikian. Nggih apa dunya? Tapi bingung karo dunya. Itu sak mbrek kuwi, ngono kuwi. Orang sing guaya begitu tuh banyak banget begitu. Buktinya apa? Buktinya gampang iri, gampang dengki, mudah iri, mudah dengki, mudah menilai. Ini permasalahan mental dirinya sendiri belum terselesaikan. Jadi kowe melihat tonggomu, koncomu, mudah sekali menilai orang lain, mendengki orang lain, bukan kamu sekalipun, bukan kamu. Jangan terlalu masuk ngomong tentang kebenaran, karena permasalahan dirinya sendiri ini belum selesai. Hanya mengetahui yang lain dari kehidupan berdunia. Jadi masalah prasangka, menilai diri sebagai yang paling hebat, paling luhur, paling suci, gara-gara sorban, gara-gara pinter maca Quran, gara-gara hafal Quran, sudah merasa paling benar, sudah merasa paling ahli surga. Dan melakukan menilai rendah orang lain yang tidak hafal Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini berarti dia itu hanya bisa baca Al-Quran, dia hanya hafal, tapi permasalahan mentalnya rusak. Jadi dia ini butuh menyelesaikan permasalahan mentalnya dulu. Karena paling itu sudah penyakit gitu. Kemudian permasalahan yang perlu diselesaikan dalam diri itu komantil pada dunia. Ini kan diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita masih lekat dengan dunia, ya kita harus berdunia, sungguh-sungguh berdunia, tapi jangan melekat dengan dunia.
Saat kita melekat kumantil kepada dunia, pembicaraan tentang kebenaran nggak akan ada manfaatnya. Yang akan diterima itu hanya pinter gitu loh, pintar. Orang yang sedang mencari kehormatan dengan sorbannya, mencari kehormatan dengan sajadahnya, mencari kehormatan dengan amal-amalnya, ngasih jariah-jariahnya, untuk mencari kehormatan, untuk mencari pencitraan. Kemudian beromongi tentang kebenaran, ngamuk. Dia permasalahan dirinya sendiri itu belum tuntas. Cik seneng nyepelek, cik seneng merendahkan, cik seneng menilai. Ini permasalahan-permasalahan dalam diri yang harus diselesaikan dalam diri kita. Menunggu dan menilai ini paling parah. Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil dinteni. Ayatnya selama menunggu nggak akan pernah ketemu ayatnya begitu. Watabi, wabtahu, carilah hingga ketemu. Ada ayat watabi, carilah hingga ketemu. Yang lain wabtahu ilaihi, carilah hingga ketemu. Apalagi iri, dengki, suka membenci, suka mengolok. Perihal diri yang sering menjadi permasalahan. Itu permasalahan mental. Ini tadi itu permasalahan ego, hawa nafsu, permasalahan syaitoniyah, permasalahan jiniyah, permasalahan iblisiah, permasalahan satoniyah. Mental tadi penjelasannya sudah di atas, ego juga sudah di atas. Permasalahan syaitoniyah, apa toh permasalahan syaitoniyah itu? Orang syaitoniyah itu permasalahan psikologi syaitoniyah di dalam diri. Rasa kamu cari di setane. Kamu bisa melihat karakternya. Adakah setan di dalam diri saya? Itu karakternya. Kalau ternyata kita mudah sekali terbawa arus perilaku negatif. Saat kita mudah kena pengaruh-pengaruh negatif. Saat kita mudah pengen sesuatu yang tidak seharusnya, umpamanya gampang pengen tonggone tuku motor, pengen duwe motor padahal wis duwe motor, hanya sekedar untuk dapat bersaing dengan tonggo, umpamanya begitu. Tonggone tuku klambi, pengen tuku klambi padahal klambi ini sudah banyak. Tonggone di warung, pengen melu di warung. Tangga kita tuh sering di warung, masa kita masak terus, umpamanya begitu, pengen. Ya sendiri warung ya seneng-seneng baik. Itu pengaruh setan itu mempengaruhinya begitu. Nek wujudnya mbak yo ora roh. Tapi yang jelas pengaruhnya seperti itu. Waktunya kebersamaan malah dipengaruhi untuk memecah-mecah, perpecahan. Kalau jiniyah itu penyakit pencitraan, sanjungan. Ada kepentingan, ada udang di balik peyek, di balik watu, di balik batu. Itu perilaku jiniyah. Tidak tahu mengatakan tahu, tidak kenal mengatakan kenal. Iblisiah senengane nilai, senengane ngoreksi eleknya, jeleknya orang lain, buruknya orang lain, kekurangannya orang lain. Itu penyakit iblisiah loh ya.
Jadi permasalahan-permasalahan tentang syaitoniyah, jiniyah, dan iblisiyah. Apakah yang dimaksud Al-Quran saat berbicara tentang jin? Minal jin itu wanas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Menyusup di dalam dada jin dari kelompok jin dan kelompok manusia, bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa manusia itu ya rasan-rasan gitu. Bangsa jin pamrih. Kemudian permasalahan kafir, fasik, dan munafik. Kafir itu tertutup, jumut, kaku, dan beku, merasa diri hebat, merasa diri keturunan orang hebat, sehingga menutup, menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Fasik, wong fasik itu orang yang tidak tahu, orang yang tidak kenal, tapi sok tahu dan sok kenal. Taunya hanya dari bacaan, akan tetapi merasa kenal dari hasil membaca itu. Dia membaca tentang rendang. Dia membaca tentang rendang. Kemudian dia merasa kenal dengan rendang. Ditanya, wis tau roh rasane rendang urung? Bapaknya kan begitu. Berbicara tentang ketuhanan, tapi tidak tahu tentang Tuhan, tidak kenal Tuhan. Quran menyebut sebagai fasik. Gitu. Kalau munafik, entuk duit 100.000, dilungne bojone 10.000. Entuk emang 10 ki mengno. Enggak lah, tadi kan dapat 100.000. Enggak, hanya 10.000 kan gitu. Itu kan munafik. Munafik kan sering dimaknai ngebelani janji, mengingkari janji. Apa tuh munafik itu? Dalam ikatan janji, kebersamaan, kekeluargaan. Wabil fuqara yatabina ikhwana lima alaihi walam tu'ati ta'zamana wal ma'asati tafarokna. Dalam ikatan membangun kebersamaan, kekeluargaan, seneng, tolong-tinolongan. Tapi yang terjadi sebaliknya, memecah-mecah, ngolok-ngolok, ngerasani, itu berlaku munafik. Itu dia katakan munafik itu di situ. Wa'dallah, telah mengatakan janji dengan Allah, tapi perilakunya perilaku yang merusak. Maka bahkan pada saat kita berbicara tentang syafaat, saat kita berbicara tentang payung, berbicara terhadap apa yang kita lakukan pasti akan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kemudian disyafaati supaya dalam fadl dan rahmatnya Allah, maka disyafaati. Tapi di sini ada satu prasyarat, wala yamliku ladiyad'una min dunihi syafa'ah. Orang yang memperoleh syafaat atas perilaku berdunia yang dilakukan dan yang dijalani itu, persyaratannya adalah man sahida bil haq, yakni mereka yang telah sahida itu telah menyaksikan, telah mengenal, telah membuktikan keberadaan hakikat. Wahum ya'lamun, dan untuk berada di dalam hakikat itu adalah ada ilmunya, ada ilmu yang menunjukkan hakikat, bukan konsep hakikat,
bukan pemikiran hakikat. Selama ini yang ada itu kan pemikiran hakikat, konsep tentang hakikat. Hakikat itu wujudnya gitu loh. Makanya kalau jujur, nggak roh mengatakan nggak roh, beres. Nanti wujudnya, yang takok diguna sopo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak enek, yang mesti ini gawe pelanjut untuk dapat menunjukkan hakikat itu. Nek enggak, Allah bohong. Jelas banget diguna surat Rum 6:7. Untuk waktu Allah, untuk berada di dalam ikatan janji, saksi dengan Allah, itu hanya dengan mengenal hakikat. Maka sangat jelas awal mula kehidupan dalam ma'rifat, al-awaluddin ma'rifat. Rukun Islam yang pertama, keselamatan itu adalah bersahadat. Dan atun ketaatan yang diterima oleh Allah ternyata juga ketaatan yang dikenal. Kan jelas ayat-ayatnya kan seperti itu. Sehingga tadi saya matur di awal-awal tadi, ternyata 1 jam lebih. Ya, selesaikan masalah kita dulu. Sepertinya kan begitu. Kalau sudah masalah sudah selesai, masalah selesai itu bukan berarti kemudian tatanan syariat dulu, kemudian baru, bukan begitu sebenarnya. Di dalam ayatnya enggak begitu sih. Intinya mental, intinya psikologi, bukan masalah ekonomi, pengertian angka-angka. Bukan masalah sosial, nggak punya teman, bukan ini. Tapi intinya adalah psikologinya, mentalnya. Kalau kita berada di dalam perilaku penyakit iri, dengki, pamer, riak, sum'ah, ujub, takabur, menilai buruk orang lain, suka menjatuhkan orang lain. Inilah permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri seseorang. Kalau kita mengatakan kita, yang ada dalam diri kita harus diselesaikan dulu. Bukan masalah kamu duit-duit piro, bukan. Sebenarnya bukan di situ intinya. Akan tetapi akhirnya berdampak pada material. Saat orang yang telah tercukupi hidup secara materialnya, secara ekonominya berlimpah, wis iso pamer mobil, motor, omah di mana-mana. Apakah berarti masalah ekonominya selesai? Tidak. Karena permasalahan dia serakah. Kan begitu. Permasalahan ketercukupan dengan atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Makanya qolatil arabu amanah, saat serombongan orang-orang Arab di zaman Kanjeng Nabi sowan kepada Kanjeng Nabi, sudah membangun kebersamaan dan kekeluargaan, sudah melakukan pemberdayaan dan budidaya, sudah dilakukan itu semua, sudah menjalankan perintah Kanjeng Nabi untuk melakukan, mengembangkan potensinya, membangun kehidupan sosial yang baik. Kemudian sowan Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, saya telah iman. Loh, buktimu iman apa? Kami sudah guyub, kami sudah rukun, kami sudah melakukan pemberdayaan dan budidaya, kami sudah saling membantu dan menolong. Karena perintah engkau ya Nabi. Oh, semuanya sudah kamu jalankan, inggih Kanjeng Nabi. Oke, kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, kul lam tu'minu, nanti dulu, jangan katakan kamu telah iman, kamu telah Islam. Tatanan syar'i kehidupan berdunia telah kamu lakukan dengan benar.
suka membantu, suka menolong, komunikatif, musyawarohan, ilik kinelean. Yang nggak mampu dibantu oleh yang mampu sudah kamu lakukan. Tapi itu kul lam tu'minu. Katakan fakta kitab yang sebenar-benarnya yang dapat kamu tanya dan kamu minta kitab itu